Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mewarnai rambut adalah salah satu cara untuk menunjang penampilan. Tren warna rambut yang berasal dari negara-negara barat justru kian berkembang pesat di tanah air. Mewarnai rambut sekarang bukan lagi suatu hal yang jarang terjadi, melainkan semakin banyak dilakukan agar dipandang keren oleh orang lain. Bahkan hal ini bisa dilakukan sendiri di rumah ataupun ke salon kecantikan. Mode mengecat rambut yang mayoritas digemari wanita ini dilakukan untuk menunjang kecantikan. Tetapi apakah dalam Islam hal ini diperbolehkan? Hukum mewarnai rambut dalam Islam mungkin belum jelas bagi sebagian muslim. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengingatkan umat Islam selalu merawat rambutnya. Salah satunya yang diceritakan Abu Hurairah. Barang siapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Ustadz Khalid Bassalaman dalam ceramahnya dengan tajuk Doa Besar Mengecat Rambut dengan Warna Hitam, para ulama sepakat bahwa definisi memuliakan rambut dalam hadis tersebut yakni dengan menyisir, merawat, hingga perihal mewarnai rambut. Ustadz Khalid menjelaskan, hukum mewarnai rambut dalam Islam dibolehkan bila dilakukan selain warna hitam. Masalah menyemir rambut dengan warna hitam ini masuk dalam kategori dosa, bahkan dosa besar karena ada ancaman. Sebab berdasarkan penuturannya, mewarnai rambut dengan warna hitam masuk dalam kategori dosa besar, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan ada sekelompok kaum di akhir zaman yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti bulu tembolok merpati. Mereka tidak mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum kita semakin jauh membahas hukum mewarnai rambut dalam Islam kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari terus kita dukung channel ini agar istiqomah dalam syiar Islam. Sementara itu, soal dibolehkannya mewarnai rambut dengan warna selain hitam ini diucapkan Ustadz Khalid Basalamah merujuk pada sebuah hadis. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menyemir ubannya dengan daun pacar atau semacamnya. Daun pacar itu bukan berwarna hitam, melainkan berwarna kekuning-kuningan, kemerah-merahan atau dekat dengan warna coklat. Bahkan Rasulullah pernah bersabda pada sahabat yang sedang beruban, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Hukum mewarnai rambut di atas, kata Ustadz Khalid, juga berlaku bagi wanita. Dilarang mewarnai dengan warna hitam, tetapi dibolehkan bila menggunakan warna lain. Aturan berlaku bagi yang belum mewarnai atau telah beberapa kali melakukannya. Ini tidak berlaku hanya pada uban saja. Umumnya ulama mengatakan boleh mengganti warna rambut. Warnanya diganti asal bukan hitam. Tetapi tidak boleh kembali ke warna hitam itu sendiri. Jelasnya. Dari hadis tersebut berarti sudah jelas bahwa mewarnai rambut dengan warna apa saja diperbolehkan, asalkan tidak dengan warna hitam. Selanjutnya, gunakanlah bahan-bahan yang tidak mengandung bahan kimia. Lebih baik gunakan dengan bahan herbal. Ini dilakukan agar tidak menghalangi air masuk ke kulit kepala apabila menggunakan bahan kimia. Namun satu hal lagi yang mesti umat Islam ketahui, bahwa sebaiknya menghindari mewarnai rambut yang masih hitam atau belum beruban dengan warna lain. Sebab ini sama saja dengan menutupi keindahan yang telah diberikan Allah, dan warna hitam pada rambut bukanlah suatu aib yang harus ditutupi. Jadi dapat disimpulkan, kalau mewarnai rambut selain warna hitam boleh-boleh saja, asalkan hindari untuk mengubah warna rambut yang masih hitam dengan warna lain, karena bisa saja menjadi sikap tasyabuh atau menyerupai suatu kaum. Rasulullah SAW sangat memerintahkan umatnya untuk menyelisihi ahli kitab, di antaranya adalah dalam menyemir rambut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka selisihlah mereka.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa menyemir rambut dalam Islam dibolehkan untuk membedakan umat Islam dengan golongan yang lain. Hadis ini pun didukung dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Pada saat Fatu Makkah, datanglah Abu Quhafah dalam keadaan rambut kepala dan jenggotnya putih seperti pohon sagama, di mana pohon ini memiliki warna yang serba putih, baik bunga maupun buahnya. Kenapa kita dilarang mewarnai rambut dengan warna hitam, tapi boleh dengan warna lain? Alasannya, karena jika mewarnai rambut dengan warna hitam akan terjadi penipuan atau pengelabuan orang yang sudah tidak muda jadi terlihat muda. Singkatnya, warna hitam akan mengelabui orang lain yang mengira kita tetap terlihat awet muda, padahal rambut sudah banyak beruban. Kalau kita memakai cat rambut hitam, bisa jadi orang lain mengira rambut kita masih hitam seluruhnya. Hal inilah yang tidak diperbolehkan, karena sama saja menipu orang lain. Berbeda halnya dengan orang yang mengecat rambut dengan warna biru. Bagaimanapun juga pasti orang mengetahui bahwa itu bukan warna rambut aslinya. Perbuatan yang sepele bahkan bisa termasuk dosa besar. Menyemir rambut dengan warna hitam sama saja menipu orang lain. Bagi pelakunya bisa terancam dosa besar dan tidak bisa mencium wangi surga. Maka dari itu berhati-hatilah menggunakan cat rambut. Nabi Muhammad sendiri juga menganjurkan terkait mengenai cat rambut ini. Ada dua bahan alami yang paling baik untuk mewarnai rambut, yaitu pacar atau henna dan inai. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah henna atau pacar dan kat atau inai. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasul. Dalam hadis berikut ini, Abu Malik As-Sijai dari ayahnya beliau berkata, "Dulu kami menyemir uban kami bersama Rasulullah SAW dengan wars atau za'faron." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Al-Hakam bin Amr mengatakan, "Aku dan saudaraku Rafi pernah bertemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Aku sendiri menyemir ubanku dengan henna. Saudaraku menyemirnya dengan syufrah yang menghasilkan warna kuning." Umar lalu berkata, "Inilah semiran Islam." Umar pun berkata pada saudaraku Rafi, "Ini adalah semiran iman." Hadis riwayat Ahmad. Namun, jika tidak bisa menemukan kedua bahan tersebut, Anda bisa cari bahan lain seperti al-warsh, yakni biji yang bisa menghasilkan warna merah kekuningan atau zafaron. Tapi jika masih sulit menemukan bahan tersebut, Anda bisa pakai pewarna kimia lainnya di pasaran dengan catatan terbuat dari bahan yang halal. Adapun fatwa dan hukum menyemir rambut lainnya juga telah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Melansir isi fatwa tersebut, hukum menyemir rambut adalah mubah dengan ketentuan: pertama, menggunakan bahan yang halal dan suci. Kedua, dimaksudkan untuk tujuan yang benar secara syar'i. 3. Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syariat. Lalu, kandungan di dalamnya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci, tidak membawa mudarat bagi penggunanya, dan menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya. Hukum menyemir rambut menjadi haram jika tidak menggunakan tujuannya dengan baik. Hukumnya menjadi haram jika seseorang mewarnai rambutnya dengan tujuan meniru orang kafir. Hal itu adalah tasyabuh dan hukum tayabuh dengan orang kafir adalah haram. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia adalah sebagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Ketika seorang wanita mewarnai rambut kepalanya yang masih berwarna hitam menjadi warna lainnya, maka menurutku hal itu tidak diperbolehkan, karena tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk mengubahnya. Karena warna hitam pada rambut sudah menunjukkan keindahan dan bukanlah sesuatu yang jelek atau aib. Mewarnai rambut semacam ini juga termasuk tasyabuh atau menyerupai orang kafir. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, demikian penjelasan mengenai hukum menyemir atau mewarnai rambut dalam Islam. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.